wasallim walalihi wa ashabihi ajmain kala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwa dan takutlah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan takut, dan jangan engkau mati melainkan dalam keadaan muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah dan petunjuk, dan juga umur yang panjang, yang mana selama ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita, Allahumma baligna Ramadan. Alhamdulillah yang kita hadir pada malam hari ini, Allah mengijabah doa-doa kita. Jamaah sekalian, mungkin di antara kita saudara-saudara kita yang mungkin tahun lalu masih kita bersama melaksanakan salat tarawih, melaksanakan puasa. Apakah keluarga dekat kita, sahabat kita, mungkin saat ini, mungkin pada malam ini sudah tidak bersama dengan kita. Sekali lagi, maka bersyukurlah kepada kita yang pada malam hari ini Masya Allah memberikan nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kesempatan yang dengannya Allah masih memberikan kita kesempatan memperbaiki diri, memperbanyak amal ibadah, dan sekaligus akan mengurangi dosa-dosa kita. Salam dan salawat kita haturkan dan kita curhatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga didatangkannya hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, pada malam ini ya sidang isbat yang mungkin saat ini sementara berlangsung, tetapi kita mengikuti di media bahwa sebelum-sebelumnya sudah beberapa tempat terlihat hilal, terlihat bulan, dan insya Allah pada malam hari ini sudah masuk 1 Ramadan. Ini pertanda bahwa pada malam ini kita sudah melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, dan insya Allah sebentar malam kita sudah sahur. Bapak ibu sekalian, seperti biasa pada malam-malam pertama ini sebelum Ustadz kita memberikan tausiahnya atau nasihatnya, ya, di mana pada bulan atau tahun-tahun yang lalu bahwasanya salat Isya itu dimulai pada pukul 20.00 atau jam 8, dan sesudah salat sunnah rawatib dilanjutkan dengan ceramah agama yang akan dibawa oleh ustadz-ustadz kita. Jadwalnya sudah ada, dan setiap ustadz ya membawakan materi selama 2 hari, dan sudah materinya mungkin sudah ditetapkan oleh Dewan Syariah. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik untuk pada malam hari ini yang akan membawakan ceramah kita adalah ustadz kita yang sudah tidak asing lagi, adalah Ustadz Asri Muhammad Saleh LC, ya, Dr. Asri Muhammad Saleh LCMA. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita semua, dan insya Allah seperti biasa bahwasanya di masjid kita ini ya sudah mahsyur, sudah beberapa tahun kita laksanakan salat tarawih 1 juz setiap malam.
Kemudian insyaallah yang akan menjadi imam kita selama 1 bulan ini ada 3 orang. Yang pertama Ananda Laude Muhammad Ahsaful Islam. Ananda ini adalah masih dalam tahap pendidikan di pesantren tahfizul Quran Imam As-Satibi Goa. Sekarang baru kelas 11, sudah hafiz alhamdulillah. Kemudian yang kedua Ananda Nopal Muntashar, sekarang dia kelas 12. Kemudian yang ketiga nanti adalah yang biasa setiap tahun beberapa tahun di masjid kita ini, yaitu Ananda Aiman. Ananda Aiman yang alhamdulillah sudah beberapa tahun, dan Ananda ini sudah selesai di Stiba Makassar. Inilah yang akan membersamai kita pada malam-malam setiap malam-malam tarwih. Kemudian Bapak Ibu sekalian, juga perlu kami sampaikan pada malam ini tentang uraian dan kegiatan kita di Masjid An-Nur ini, bahwasanya dalam pelaksanaan salat tarwih secara berjamaah, maka di sini panitia telah memasang dan memperlihatkan tentang operasional kita. Alhamdulillah operasional ini lumayan besar, dan memang setiap tahun seperti itu. Iya, di mana imam tarwih itu 2 orang dalam 1 bulan kali 30 itu membutuhkan dana 18 juta. Kemudian penceramah setiap malam 400 kali 30 hari 12 juta. Demikian juga salat lail 30 hari membutuhkan 6 juta. Jadi sekitar yang dibutuhkan 36 juta rupiah. Kemudian saat ini kas masjid kita sekitar 4 juta rupiah. Jadi tapi kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya dana ini akan terpenuhi, tentu dengan kita semua walaupun dalam keadaan sulit ekonomi saat ini, tapi insya Allah sesulit apapun bagi orang yang beriman, maka itu tidak menjadi penghalang buatnya. Jadi mungkin Bapak jamaah nanti panitia akan memberikan amplop, ya kita isi sesuai dengan keikhlasan dan kemampuan kita. Ya, berbeda dengan tahun-tahun kemarin Bapak-bapak sekalian. Dulu kas-kas masjid itu memang sudah biasa tersedia sekitar 25 sampai 30 juta. Tetapi sebagai informasi buat kita semua disampaikan bahwasanya Masjid An-Nur ini kasnya itu semakin berkurang disebabkan karena operasional, terutama operasional listrik, Pak. Dulunya kita tidak punya AC, sekarang kita punya AC sebanyak 6 buah dan 1 PK. Dan setiap bulan panitia membayar rekening listrik itu antara 2 juta sampai 3 juta rupiah. Ini sebagai gambaran buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan selalu merahmati kita dalam setiap apa-apa dan ibadah yang kita niatkan semata-mata mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada Ustadz disampaikan bahwa sampai jam 9 materinya, dan sesudah itu kita langsung salat tarawih. Ya. Kemudian untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya kepada Ustadz di waktu dan tempat dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi ja'ala syahra ramadana syahran mubarakan wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى وهدى وغنى. Hadirin wal hadirat, jemaah salat Isya dan Tarawih insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini tentunya kita senantiasa berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mendatangi bulan suci Ramadan ini, yang merupakan bulan yang senantiasa kita nanti-nantikan dalam hidup kita. Kenapa kita menantikannya? Tentunya karena dengan berbagai macam fadilah dan keutamaan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan ini. Kita merindukan bulan ini karena kita rindu untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat wajar kalau kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa memanfaatkan fasilitas, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan nikmat-nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang-orang yang di Ramadan yang lalu kita masih bersama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama melaksanakan salat tarawih, melaksanakan ibadah puasa. Namun pada bulan suci Ramadan tahun ini ternyata tidak kelihatan lagi jemaah sekalian. Sudah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada umatnya akan datangnya bulan suci Ramadan ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekalipun hadis ini ulama hadis berbeda pendapat dalam mensahihkannya. Sebagian ulama hadis mengatakan hadis dhaif, sebagian lain mengatakan hadis yang sahih. Di antara ulama yang mensahihkan adalah Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad jaa'a syahru Ramadanun syahrun mubarakun faradallahu alaikum siyamahu
tuftahu fihi abwabul jannati wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairuha faqad hurim. Beliau bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, dia adalah bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa pada bulan tersebut. Bulan ini kata Rasulullah SAW, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa yang lain beliau mengatakan, semua pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak satu pintu pun yang tertutup. Dan semua pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak satu pintu pun yang ditutup. Dan para syaitan dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya, di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalang untuk mendapatkannya atau mendapatkan kebaikannya, maka dia adalah orang yang terhalang mendapatkan kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada umatnya ketika datang bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita sebagai umatnya ini memiliki semangat untuk bisa mengisi bulan suci Ramadan ini dengan amal ibadat tadi. Di antara bentuk penyemangat Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan bahwasanya bulan Ramadan ini merupakan syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Mubarak itu artinya diberkahi, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan berkah? Kenapa dikatakan bulan ini sebagai bulan yang penuh keberkahan? Ulama kita mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan berkah di sini adalah ziyadatu khairin fi syai'in, bertambahnya kebaikan pada sesuatu. Jadi boleh jadi sesuatu itu sekalipun tidak bertambah dari sisi kuantitasnya, dari sisi jumlahnya, tapi ketika bertambah kebaikan-kebaikan yang didapatkan dari perkara itu, itulah keberkahan. Apalagi kalau bertambah kuantitasnya, bertambah jumlahnya, bertambah juga kebaikannya, itu sudah berlipat ganda. Ya. Karena bulan suci Ramadan dikatakan berberkah karena dari sisi jumlah hari-harinya sama dengan bulan-bulan yang lain. Entahkah dia 29 hari atau 30 hari. Tapi bulan suci ini itu ada dalamnya berbagai macam kebaikan-kebaikan. Amalan yang kita kerjakan di dalamnya itu mungkin saja sama dengan amalan yang dikerjakan di luar bulan suci Ramadan, tapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Karena sudah menjelaskan bahwasanya amalan sunnah yang dikerjakan di bulan suci Ramadan itu sama dengan 70 kali amalan sunnah yang dikerjakan di bulan suci Ramadan itu sama dengan amalan wajib yang dikerjakan di luar bulan suci Ramadan. Sementara amalan wajib yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan jadi 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini baru amalan secara umum. Belum lagi yang disebutkan tadi penghujung hadis, ada namanya Lailatul Qadar. Nah, sebentar kita jelaskan apa sisi keberkahan daripada Lailatul Qadar ini. Ya. Kemudian Allah juga sudah mengkondisikan, motivasi mengkondisikan. Apa kata Rasulullah? Masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kira-kira manfaatnya bagi kita? Kan kalau dikatakan dibuka, berarti ada yang mau masuk. Kalau dikatakan ditutup, berarti ada yang dihalangi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah memang sudah ada yang masuk surga atau masuk neraka? Ada kira-kira? Tidak ada, kan harus mati dulu kan, meninggal dulu. Dan nanti setelah terjadi hari kiamat, baru Allah membangkitkan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ibadah mahsyar, lalu dihisab, ditimbang amalannya, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, diputuskan, baru ada yang masuk ke dalam surga, ada yang masuk ke dalam neraka. Panjang perjalanannya. Tapi kenapa Rasulullah SAW itu mengatakan kalau masuk bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka? Apa manfaatnya bagi kita? Apa hikmahnya? Ya, hikmahnya itu adalah ini semacam motivasi. Seolah-olah Rasulullah mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga, pintu-pintu surga, seolah-olah Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, berlomba-lombalah kalian melakukan amalan di bulan suci ini untuk masuk ke dalam surga. Dan wahai hamba-hambaku, ketika datang bulan suci Ramadan ini, pintu neraka saya tutup, maka jangan coba-coba lagi untuk mengetuknya dengan berbuat maksiat di bulan suci Ramadan ini. Jangan ketuk kembali pintu neraka itu ditutup oleh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam hadis lain bahwasanya ketika datang ya malam pertama suci Ramadan, idza kana awwalul lailatin fi Ramadan, kata Rasulullah, ketika datang malam ini jemaah sekalian, ketika datang malam pertama di bulan Ramadan, nada munadin, berserulah seorang seru, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa seruannya? Ya bagiyal khair aqbil, wahai para pencari kebaikan, bersegeralah melakukan kebaikan di bulan ini. Ya bagiyal syarr aqsir, wahai para pencari keburukan, berhentilah untuk melakukan keburukan semenjak malam ini. Berhenti. Karena kalau melakukan keburukan, Anda telah mengetuk kembali pintu neraka. Wa suffidatis syayatin. Allah juga mengkondisikan bulan suci ini jemaah sekalian. Para syaitan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diikat. Musuh kita yang dianggap paling kuat ya, menggelincirkan kita ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syaitan. Di bulan suci ini Allah Subhanahu wa taala mengingkatnya. Artinya apa? Memang Allah mengkondisikan bagi kita bulan suci Ramadan ini. Tapi masalahnya sekalipun syaitan diikat, ternyata masih ada yang melakukan perbuatan maksiat. Kalau begitu ada apa? Apakah ada syaitannya lepas? Seperti itu. Ada lepas dari ikatan. Memang ada ulama yang mengatakan bahwasanya yang diikat itu adalah para pemimpin syaitan. Para pemimpin syaitan. Adapun anak buahnya masih banyak berkeliaran. Ya, itu katanya yang menggoda. Tapi ada juga orang yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya semua syaitan memang diikat, maksudnya dibatasi ruang geraknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja memang anak Adam ini ketika melakukan perbuatan maksiat tidak selamanya karena syaitan. Syaitan itu kan faktor eksternal dari luar. Faktor internal kita dalam diri kita ini, yang ada dalam diri kita itu kan ada namanya nafsu.
hawa nafsu. Jadi sekalipun tidak ada syaitan, masih ada potensi manusia itu untuk melakukan perbuatan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memang ada syaitan yang berbentuk manusia, bukan hanya berbentuk jin ya. Ada juga yang berbentuk manusia. Kalau yang berbentuk manusia itu tidak diikat, Pak. Masih bebas. Ya. Maaf ini masih batu-batu, Pak. Ya, ngeserat juga serak-serak. Ya. Kemudian, nah tadi ini Rasulullah SAW bersabda, di dalam bulan Ramadan ini ada namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan, yang dikatakan lebih baik daripada seribu bulan. Lailatul Qadar ini kalau dikatakan dia lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan ini kalau dikonversi ke dalam bentuk tahun, berapa tahun, Pak? 83 tahun lebih, ya. 83 tahun lebih. Jadi artinya siapa yang memanfaatkan Lailatul Qadar ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia seolah-olah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 83 tahun lebih. Itu full ibadah siang dan malam. Siang dan malam, Pak. Ya. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an kan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi bukan berarti bahwasanya yang mendapatkan Lailatul Qadar, karena kalau dikatakan mendapatkan Lailatul Qadar, semua kita akan mendapatkan itu Lailatul Qadar. Hanya saja ada yang mendapatkan dalam kondisi beribadah, ada yang mendapatkan dalam kondisi ngorok-ngorok, ya, tertidur pulas. Beda bandingkan, Pak, 83 tahun beribadah dengan 83 tahun dianggap ngorok-ngorok, ya. Tidak ada pahalanya, dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dimanfaatkan. Kita dalam jangka waktu 10 tahun misalnya, 10 tahun ya, atau 10 Ramadan, kita bisa maksimalkan malam itu saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti umur kita seolah-olah bertambah 830 tahun lebih. 830 tahun lebih. Apalagi kalau sampai 20 tahun, Masya Allah. Makanya itu kenapa ada di antara umat Rasulullah itu yang mengalahkan umat-umat terdahulu, yang umurnya itu lebih 1000 tahun. Lebih 1000 tahun. Dan mereka juga kuat-kuat beribadah, jemaah sekalian. Kita ini sudah pendek umurnya, sudah lemah fisiknya, sedikit juga ibadahnya. Ya. Malas lagi. Ya. Baru 1 juz 1 malam ya sudah mengeluh. Ya. Dulu mereka tidak tidur semalaman kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit misalnya di kalangan Bani Israil itu yang mengkhususkan dirinya hanya untuk beribadah, tidak pikirkan masalah dunia. Mereka kalau sudah masuk di mihrab, seperti Maryam kan itu, kalau sudah masuk di mihrab tidak ada pikiran dunia, pokoknya beribadah saja. Kita pada hari ini mana ada yang seperti itu, jemaah sekalian. Ya, sealim-alimnya orang, biar dia sebagai ahli ibadah yang sangat banyak ibadahnya, pasti masih memikirkan urusan dunianya. Ya, tapi rasanya mas kalian ini Lailatul Qadar ini, kalau kita mampu maksimalkannya, maka ini bonus besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini mungkin sebagai pembukaan ya, karena dari Dewan Syariah itu ada memang materi yang diamanahkan untuk dibawakan ya, mungkin kita membawakan pembukaannya pada malam hari ini insyaallah. Materinya ini sebuah tulisan ya, dalam sebuah
kitab disebut dengan Ta'ammulat wa Tadabburat di Suratil Anbiya. Ya. Bentuk-bentuk ta'ammulat. Ta'ammulat itu artinya memikirkan dan mentadabburi surah Al-Anbiya. Ya, surah Al-Anbiya, dan ini akan dibahas oleh asatidzah kita di Dewan Syariah sampai akhir Ramadan. Ya, mudah-mudahan satu surah ini bisa selesai ya dengan 30 kali pertemuan. Kitab ini itu ditulis oleh sebuah tim, ya. Dan timnya ini adalah tim akhwat, ya, tim akhwat, ya, bukan tim ikhwan. Di sini pengarangnya Jam'ud Dirasat Halakatus Shima Aisyah Al-Masaiyah. Ya. Jadi yang mengumpulkan tulisan ini itu sebuah tempat perkumpulan atau halaqah, ya, halaqah disebut dengan halaqah Ash-Shima. Ya, halaqah Shima Aisyah Al-Masaiyah. Ya. Jadi kalau di sini Aisyah Al-Masaiyah berarti dia halaqah yang dilakukan setiap waktu sore. Ya, waktu sore ini ya anggotanya semuanya adalah akhwat, ya. Kemudian mereka mengumpulkan pernyataan-pernyataan para ulama termasuk dari beberapa tafsir yang merupakan tadabbur berkaitan dengan surah Al-Anbiya ini. Lalu mereka kumpulkan menjadi satu kitab. Ya. Ini yang mengisyraf atau yang membimbing ini namanya Ustadzah Nuriyah Al-Laziz. Ya. Ini yang perempuan. Ya, musyrifahnya itu Nuriyah Al-Laziz. Baik. Yang pertama dikirkan dalam kitab ini adalah kalimat-kalimat yang mengandung unsur tadabbur. Ya, dari kata para ulama kita. Di antaranya dari perkataan daripada Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala sebutkan dalam tafsiran beliau mengatakan tadabbur kitabillahi miftahun lil ulumi wal ma'arif. Mentadaburi kitab Allah Subhanahu wa taala itu adalah kunci untuk mendapatkan ilmu dan ma'rifat. Ilmu dan ma'rifat. Di tadabbur ini ibaratnya dia adalah kunci untuk membuka wawasan kita dengan Al-Quran tersebut. Ini katakan ilmu dan ma'rifat. Ya. Apa bedanya antara ilmu dengan ma'rifat? Ya. Ilmu itu memang kebanyakan adalah sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan tentang hakikat sesuatu. Yang didefinisikan oleh para ulama kita, al-ilmu huwa ma'rifatus syai' ala ma huwa alaihi. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat daripada sesuatu itu disebut dengan ilmu. Ya, kalau kita ingin mengetahui sesuatu dan kita mengetahui ya sesuatu itu sesuai dengan hakikatnya, itu disebut dengan ilmu. Ma'rifat ini adalah pengenalan. Ya, ma'rifat adalah pengenalan. Dan biasanya mengenal sesuatu itu didahului dengan ilmu. Makanya orang-orang sufi itu menjadikan ma'rifat itu tingkat yang tertinggi. Disebut dengan ma'rifatullah. Ya, pengenalan terhadap
Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mungkin ada orang yang sampai pada tingkatan itu kalau tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui bagaimana perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, tidak akan mungkin sampai pada masih tingkatan ma'rifatullah itu. Ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba semakin dia kenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin bercahaya ma'rifatullah dalam hatinya. Semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Wa bihi yastantaju kullu khairin wa tastakhraju minhu jami'ul ulum. Ya, dengan tadabbur inilah maka seorang akan mendapatkan begitu banyak kebaikan dan akan menghasilkan darinya berbagai macam ilmu dari Al-Quran ini. Dengan mentadabburi Al-Quran ini akan didapatkan oleh seorang hamba begitu banyak ilmu. Wa bihi yazdadul imanu fil qalbi wa tarsakhu syajaratuhu. Ya, dengan tadabbur ini juga iman itu akan semakin kuat dalam hati seorang hamba. Ya, pohon daripada keimanan itu akan semakin kuat tertanam dalam jiwa seorang hamba. Wa kullama izdada al-'abdu ta'ammulan fihi izdada ilman wa 'amalan wa basiratan. Setiap kali seorang hamba itu semakin kuat dia mentadabburi, memikirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin bertambah ilmunya, bertambah amalannya, bertambah basirahnya. Ya, bertambah ilmu, amalan dengan basirah. Kalau basirah itu kan dari kata al-basar, artinya pandangannya. Ya. Tapi basirah di sini juga sekalipun kadang diartikan dengan ilmu juga. Ya, dengan ilmu. Tapi dia adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan amalan, disebut dengan al-basirah. Lidzalika amara Allah bidzalika wa hassa alaihi wa akhbara annahu huwal maqsud bi inzalil Qur'an. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mentadabburi Al-Qur'an ini dan menjelaskan dan mengabarkan bahwasanya bahkan itulah yang menjadi tujuan utama diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pesan daripada Syekh bin Baz, ya, disebutkan di sini, alaika bitadabburil Quran hatta ta'riful ma'na. Hendaklah kalian senantiasa mentadabburi Al-Quran sampai kalian mengetahui makna daripada Al-Quran itu. Ya. Tadabbarhu min awwalihi ila akhirih. Hendaknya kalian mentadabburi dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran tersebut. Jadi kalau kita mengaji jemaah sekalian, jangan hanya targetnya yang penting selesai. Itu bagus sebenarnya. Ya, kalau kita misalnya bulan suci Ramadan, kita target misalnya minimal 1 juz, 2 juz. Bukan. 1 kali khatam, 2 kali khatam, atau 3 kali khatam atau lebih. Itu bagus, ya. Tapi hendaknya kita juga memiliki waktu yang khusus untuk mentadabburi ayat-ayat yang kita baca. Ya. Dan tentunya kalau tidak kuat bahasa Arabnya, tidak masalah kita buka terjemahannya. Kita baca ayatnya, kita juga baca terjemahannya, lalu kita berupaya untuk memahami makna daripada ayat tersebut dan mentadabburinya. Nah ini. Waqra'hu bitadabburin wa ta'aqulin wa ragbatin fil amali. Adalah kalian baca dengan tadabbur itu, memahami maknanya dan ada semangat untuk mengamalkannya. La takrahu biqalbin ghafilin.
Janganlah membaca Al-Quran itu dengan hati yang lalai. Ya, hati yang lalai, hati yang kosong, tidak ada pemaknaan. Ikrahu biqalbin hadirin. Ya, tapi bacalah dengan hati yang hadir. Ya. Was'al ahlal ilmi amma ashkala alaik. Dan kalau ada sesuatu yang sulit dipahami dari Al-Quran tersebut, maka tanyalah para ahli ilmu. Jadi kalau ada hal-hal mungkin kita sudah baca ayatnya, baca terjemahannya, belum mengerti juga, ditanyakan maknanya apa. Ya. Sekalipun kata beliau, kebanyakan daripada isi Al-Quran itu adalah sesuatu yang bersifat jelas dan terang, bisa dipahami maknanya. Ya, bisa dipahami maknanya, apalagi kalau ada dasar-dasar bahasa Arab. Ya, tapi terjemahan itu cukup mewakili ya makna Al-Quran. Terjemahan daripada Kemenak itu cukup mewakili makna daripada Al-Quran. Sekalipun memang yang namanya terjemahan itu kan kadang mengambil sebagian tafsir. Ya, jadi sebenarnya kalau orang mau lebih luas memaknai Al-Quran itu tidak bisa hanya terpaku pada terjemahan, harus membaca tafsiran daripada ayat-ayat. Ya, karena kenapa sekali lagi terjemahan itu kadang mengambil satu tafsiran dan meninggalkan tafsiran yang lain, sehingga kalau hanya membaca terjemahan saja itu terblok di situ pikiran kita. Padahal makna ini itu luas, makna ini itu sangat luas. Ya, tapi tidak mungkin juga dalam terjemah itu diperlebar pembahasannya karena namanya terjemahan. Ya, namanya terjemahan. Nah, inilah yang disebut dengan tadabbur. Kenapa dikatakan tadabbur? Apa bedanya antara tadabbur dengan tafsir? Ya kan, kita belajar tafsir dan belajar tadabbur. Apa beda antara keduanya? Tafsir Al-Quran itu dia berkaitan dengan masalah-masalah ilmiah yang tidak semua orang bisa menafsirkan Al-Quran. Hanya ahlinya saja yang bisa menafsirkan Al-Quran. Siapakah yang ahli dalam menafsirkan Al-Quran? Para ulama yang telah memenuhi syaratnya. Ya. Apa syarat-syaratnya? Ya, syarat-syaratnya itu diantaranya mengerti bahasa Arab, harus paham bahasa Arab. Kenapa harus paham bahasa Arab? Ya, karena Al-Quran berbahasa Arab. Allah menurunkan Al-Quran kepada orang Arab, sehingga kalau tidak paham bahasa Arab lalu menafsirkan Al-Quran, itu bisa salah-salah cara menafsirkannya. Ya. Jadi bahasa itu harus mutlak dipahami oleh seorang mufassir atau ahli tafsir. Kemudian yang menafsirkan Al-Quran itu adalah orang yang menguasai. Tadi kalau dikatakan bahasa Arab itu berarti kan dia harus paham nahwu, saraf, ilmu balaghah, ilmu bayan dan seterusnya ya. Seperti itu. Yang kedua harus memiliki ilmu alat. Alat dalam memahami tafsiran Al-Quran itu. Apa itu? Usul tafsir namanya. Harus menguasai ilmu usul tafsir. Yang pembahasannya itu kurang lebih sama dengan usul fikih. Ya, sehingga ketika menafsirkan Al-Quran itu dia tidak keluar dari kaidah-kaidah yang telah disepakati oleh para ulama kita. Ya, karena pada hari ini banyak yang menafsirkan Al-Quran, tapi penafsirannya itu banyak yang melenceng. Kenapa? Tidak mau terikat dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Mereka menafsirkan semata-mata dengan pikiran masing-masing. Ya. Nah, itu ahli tafsir seperti itu. Berat Pak kalau mau jadi seorang mufassir atau ahli tafsir.
Tapi kalau tadabbur itu bisa siapa saja. Tidak harus seorang ulama, tidak harus seorang ahli tafsir. Ya, kenapa? Karena tadabbur itu adalah memahami makna-makna yang tergantung di balik ayat-ayat Al-Quran. Dan biasanya tadabbur itu bisa kita capai kalau kita berulang-ulang membaca ayat-ayat Al-Quran. Apakah mengulang-ulang satu surah atau mengulang-ulang satu ayat. Semakin diulang dan kita semakin paham maknanya, itu akan semakin terbersit dalam hati kita makna yang diinginkan dalam ayat itu. Itu disebut dengan tadabbur. Dalam bahasa Arab itu kan tadabbur dari kata dubur. Dubur itu adalah bagian belakang. Bagian belakang, dubur ya. Tadabbur itu berarti memahami makna yang terkandung di balik ayat itu. Ya, di balik ayat itu. Ya, kalau kita bacanya sepintas kita baca, kadang tidak muncul itu. Tapi kalau kita betul-betul perhatikan ayat itu, ya, bahkan kita ulang-ulang baca, maka disitulah akan muncul makna yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kenapa Rasulullah SAW kadang ketika melaksanakan salat itu beliau hanya mengulang-ulang satu ayat sampai masuk waktu subuh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, beliau pernah baca ayat ini. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini beliau pernah baca satu malam suntuk jemaah sekalian. Beliau tidak pindah. Berdiri dan salatnya beliau baca sambil menangis sampai masuk waktu subuh. Padahal kalau kita lihat ayat ini kan pendek, ya. Tapi karena Rasulullah SAW mentadabburi dan mengaitkan dengan kondisi umatnya, itu yang membuat beliau berhenti di ayat tersebut dan mengulang-ulangnya. Sifat kasih sayang dalam hatinya itu terhadap umatnya itu, ketika dia membaca ayat itu, beliau mengingat umatnya. Apa tadi pada bunyi ayat itu? Pada ini kan bukan perkataan Nabi kita ya, tapi perkataan daripada Nabi Isa alaihissalam. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menurunkan hidangan dari langit, hidangan langsung dari langit, dalam surah Al-Maidah kan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidangan itu langsung dari langit berikan kepada kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Bayangkan jemaah sekalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah saya turunkan hidangan ini, kalau mereka tidak bersyukur, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan berikan siksaan kepada mereka yang mana siksaan itu tidak pernah dirasakan oleh umat sebelumnya. Ya, kepada kaum Nabi Isa ini. Makanya Nabi Isa itu ketika mendengarkan atau mendapati janji Allah seperti itu, Nabi Isa menjadi takut. Maka beliau mengatakan, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau mengazab, menyiksa mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kondisi seperti ini, itu Nabi ketika membaca ini dibawa kepada umat beliau, ya, kepada umat kita semua jemaah sekalian. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW tahu bahwasanya umatnya ini adalah umat pendosa juga. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah ketika membaca ini, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau menyiksa mereka, maka mereka itu adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau maha perkasa dan engkau maha bijaksana. Bayangkan, ini semakin dibaca, semakin di dalam Rasulullah SAW itu semakin dinikmati sambil menangis dalam salatnya sampai masuk waktu subuh beliau tidak berhenti mengulang-ulang ayat itu. Itu tadabbur jemaah sekalian. Ya, tadabbur.
Mungkin karena waktu kita agak terbatas, sudah jam 9. Ya, kita mungkin cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan besok malam kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mudah-mudahan tidak hilang suara saya. Ya. Karena ini sudah mulai parah sekali ya. Saya kira demikian, kita cukupkan sampai di sini dan kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.